Mauro Zijlstra, striker tajam Liga Belanda, tertarik gabung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas, termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zijlstra menyatakan kesiapannya untuk membela Timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang. Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Shin Tae-yong dan PSSI gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad. Nama Mauro Zijlstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat Timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Mauro Zijlstra sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara soal kemauan membela Timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela Merah Putih. Mauro lahir pada 9 November 2004 lalu. Ia lahir dari keluarga campuran. Ayahnya memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu nenek Mauro yang berasal dari Bandung. Sementara ibu Mauro berasal dari Belanda. Bagi Mauro, sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karier sepak bolanya. Terutama sang ayah selalu memberi saran agar karier sepak bola Mauro terus berkembang. Tak hanya itu, keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karier di lapangan hijau, termasuk mengantarnya berlatih. Karier sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2011 lalu. Tak lama ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun semusim bermain di tim U18A, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Mauro sendiri memang sangat layak menjadi andalan timnya. Pemain bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai salah satu pendulang gol ulung. Dalam 19 pertandingan tersebut, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Mauro sendiri memiliki modal apik untuk menjadi pendulang gol andal. Selain memiliki postur menjulang yang membuatnya jagoan dalam berduel udara, ia juga memiliki kemampuan dribble yang bagus, tembakan akurat, dan kepiawaian dalam mencari posisi. Dengan modal seperti ini, mengawal sosok Mauro bakal menjadi tugas berat bagi barisan pertahanan lawan. Tak hanya kemampuan teknis, Mauro juga punya kualitas mental jempolan. Ia tak takut untuk mengambil risiko. Tak hanya ditunjukkan di lapangan hijau, keberanian Mauro mengambil risiko tersebut juga ditunjukkannya dalam mengambil keputusannya dalam mengambil jalan karier. Mauro berani meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen. Ia meninggalkan klub tersebut dan bergabung dengan Volendam. Semua ini dilakukannya agar mendapat kesempatan bisa melakoni debut di tim senior. Berbicara soal kesempatan, saat ini Mauro sedang menanti kesempatan memperkuat Timnas Indonesia. Ia mengaku tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menurut Mauro, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kabar lanjutan. Namun kondisi ini tak membuat Mauro patah arang. Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya.
Mauro Zijlstra opsi pecahkan masalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zijlstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21. Teranyar, Mauro Zijlstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan dua masalah utama timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zijlstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat timnas Indonesia makin kuat. Terbang ke Indonesia, Justin Matthew bakal jalani proses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia Justin Matthew menghebohkan pecinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab Justin Matthew yang merupakan pemain FC Noah itu memberikan sinyal seolah akan segera membela timnas Indonesia. Postingan yang dimaksud adalah Justin Matthew yang tengah berada di pesawat, di mana dalam keterangan foto yang diupload Matthew di akun Instagramnya @jetjam. Tak hanya memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia, menariknya Justin Matthew di antara dua bendera kebangsaan tersebut ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu seakan hal itu memberikan kode Justin Matthew akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi warga negara Indonesia. Sebagai informasi, Matthew merupakan pemain yang lahir di Goille, Belanda pada April 1996. Ia menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC. Pemain yang pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda itu diketahui bermain sebagai gelandang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger sehingga ia layak disebut pemain serba bisa. Tak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk melakukan naturalisasi Justin Matthew. Kini pemain FC Noah menggoda fans timnas Indonesia dengan postingan terbarunya. Sebenarnya karena foto Matthew di pesawat bisa saja maksud dari gambar bendera itu karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apa tujuan Matthew ke tanah air bisa membahas soal naturalisasi dengan PSSI. Bisa juga ia sengaja bertemu keluarganya di Indonesia atau bisa jadi Matthew hanya sekedar berlibur semata. Jadi menarik tentunya untuk melihat apa maksud dari kode Matthew tersebut. Shin Tae-yong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ole Romeni dan Kevin Dix diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun secara usia Mauro Zijlstra masih sangatlah muda, yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bisa dibilang Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya @jetjam. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut.
Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Top Os SC Cambuur, Go Ahead Eagles, dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada musim 2011. Republik Timnas Indonesia dikejutkan dengan keseriusan oleh Romani untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan sang striker yang digadang-gadang itu telah datang ke Indonesia. Selain bertemu dengan Ketua Umum PSSI, ia juga menyaksikan pertandingan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di GBK pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Lantas, dengan keseriusannya itu, bagaimana Ole Romani bisa menyesuaikan diri di lini depan Indonesia? Bahkan Ole sendiri menyaksikan di tim asuhan Sintayong sudah ada Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Dengan kehadiran Ole di Timnas Indonesia, STY dapat membentuk trio dalam skema 3-4-3. Jika Ole ditempatkan sebagai penyerang nomor 9, maka Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk bisa kembali ke posisi aslinya sebagai sayap. Soal siapa yang akan menempati sayap kanan dan kiri, itu bisa dipikir nanti. Karena ketiganya merupakan pemain versatile dan memiliki daya jelajah yang tinggi, mereka bisa switch play dari kiri ke kanan, kanan ke tengah, dan begitu pun sebaliknya. Mungkin nantinya Ole tak selalu jadi sasaran umpan di kotak penalti. Meski demikian, Ole diperkirakan akan tetap menanggung tuntutan mencetak gol yang lebih besar karena statusnya sebagai seorang striker tengah. Tugas kita sebagai fans adalah mengendalikan ekspektasi masing-masing.